Presiden Prabowo tiba di Brazil disambut upacara kehormatan militer. Mensesnek angkat bicara terkait Amerika Serikat naikkan tarif 10%. Diplomat muda Kemlu ditemukan tewas. Ribuan pesilat dan penari pecahkan rekor muri. Halo pemirsa, News Wrap kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman informasi selama sepekan. Bersama saya Arif Rifai, inilah News Wrap selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro pada 5 Juli 2025 dan disambut dengan upacara kehormatan militer. Kunjungannya untuk menghadiri KTT BRICS dan juga memperkuat kerjasama strategis Indonesia dengan Brazil. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Galeão Airbus Rio de Janeiro, Brazil pada Sabtu pagi sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi global yang tengah dijalankan setelah sebelumnya menyelesaikan lawatan strategis ke Arab Saudi. Presiden RI Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer oleh pejabat Brazil, termasuk Duta Besar Laudemar Goncalves dari Kementerian Luar Negeri Brazil, serta perwakilan Indonesia di Brazil, termasuk Dubes RI Edi Yusuf dan jajaran KBRI. Usai penyambutan, Prabowo bertolak ke hotel tempatnya menginap bersama delegasi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, serta diaspora Indonesia di Brazil turut hadir menyambut. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS pada 6 hingga 6 Juli 2025 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, forum strategis yang kini juga diikuti Indonesia sebagai anggota penuh. Usai dari Rio de Janeiro, Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Brasilia pada 8 hingga 9 Juli. Kunjungan tersebut menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Brasil guna memperkuat kerjasama strategis di bidang perdagangan, energi, pertahanan, dan ketahanan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dorong penguatan kerjasama ekonomi internasional dan penyerapan pasar produk Indonesia melalui KTT BRICS. Menko Airlangga Hartarto menyampaikan fokus pada keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh dan juga kerjasama strategis antar negara anggota. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya sebagai kepala negara dari anggota penuh baru. KTT ini berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 6 Juli 2025. Kehadiran Indonesia menandai babak baru keterlibatan aktif dalam kerjasama ekonomi global bersama negara-negara besar dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari pertemuan tersebut adalah dorongan untuk memperkuat kerjasama ekonomi internasional. Pertemuan ini menghasilkan Leaders Declaration dengan 4 poin utama yang mencerminkan arah kerjasama strategis ke depan. Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi salah satunya adalah Leader Declaration. Dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Airlangga menyoroti bahwa poin kedua dari deklarasi menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. KTT BRICS kali ini dihadiri oleh 5 negara pendiri, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru termasuk Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 10% kepada anggota BRICS, termasuk Indonesia. Prasetyo mengatakan saat ini pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan untuk melakukan jalur negosiasi agar tarif impor tersebut dapat turun.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor sebesar 10% bagi negara yang tergabung dalam BRICS, salah satunya yakni negara Indonesia. Awalnya tarif impor yang diterapkan kepada Indonesia dikenakan sebesar 32%, sehingga bertambah 10% menjadi 42%. Merespon hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia harus siap menghadapi kenaikan tarif tersebut jika hal itu sebagai bentuk konsekuensi bergabung dalam organisasi BRICS. Kendati demikian, Prasetyo optimis Indonesia mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat, sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Per hari ini yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi dan untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya mau tidak mau harus kita hadapi. Baru disampaikan begitu skemanya kan begini. Nah ini kan masih ada waktu, masih ada jeda. Minta tolong aja kita doakan tim yang sedang bernegosiasi supaya bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkyano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membuka Rakernas PSBI atau Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia tahun 2025 di Jakarta pada 7 Juli 2025. Dalam sambutannya, Wapres mendorong agar Rakernas menghasilkan program-program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Organisasi kemasyarakatan seperti PSBI atau Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia diharapkan jadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga nilai budaya dan persatuan serta dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membuka rapat kerja nasional PSBI tahun 2025 di Jakarta Selatan pada Senin 7 Juli 2025. Dalam sambutannya, Gibran mengapresiasi peran PSBI dalam menjaga budaya leluhur dan mempererat persatuan bangsa. Ia pun mendorong agar Rakernas menghasilkan program-programnya yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres, semua pilkada. Ini saatnya bersatu, bergandengan tangan. Sekali lagi kita sama-sama mendukung program visi misi dari Pak Presiden. Saya titip itu. Pada kesempatan itu, Wapres juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam organisasi seperti PSBI agar tetap relevan dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dan zaman. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat telah memenuhi persyaratan. Adis menyebut nantinya hasil calon duta besar tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR kini telah menerima hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat dari Komisi 1. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan, dalam uji kelayakan calon duta besar tersebut telah memenuhi persyaratan. Nantinya hasil fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau duta besar itu tidak tatipnya tidak perlu dibacakan di paripurna, ya. Jadi langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah. Tapi sepengetahuan saya, sepantauan kami pimpinan di Komisi 1 itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden. Perlu diketahui sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang diusulkan pemerintah telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 1 DPR.
Para calon duta besar ini menjalani fit and proper test selama 2 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sebanyak 166 peserta mengikuti tahap seleksi kualitas calon anggota Komisi Yudisial periode 2025 hingga 2030. Seleksi ini digelar di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Dahana Putra menjelaskan seleksi kualitas dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 12.15 waktu Indonesia Barat, terdiri atas pengejaran sosial pilihan ganda dan penulisan makalah. Pansel telah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Yudisial pada tanggal 2 hingga 23 Juni 2025. Sampai dengan penutupan masa pendaftaran, tercatat sebanyak 236 orang mengajukan lamaran. Dari 236 pendaftar, sebanyak 176 orang diantaranya dinyatakan lulus seleksi administrasi, yang terdiri atas 141 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Namun 10 orang tercatat tidak hadir dalam seleksi kualitas sehingga total peserta yang mengikuti tahapan kedua ini berjumlah 166 orang. Setelah itu mereka akan, kalau dinyatakan lulus, maka mereka akan lanjut untuk kegiatan berikutnya, yaitu profile assessment yang dilakukan oleh profesional assessment profesional. Ya. Kita kerjasama dengan yang ketiga untuk mengukur melihat kondisi psikis maupun juga yang lain. Setelah itu pun juga ada suatu kegiatan lain yaitu profiling, ya, rekam jejak. Yang tentunya rekam jejak ini akan mengetahui berbagai persoalan dan juga yang pernah dilakukan, ya. Dalam konteks rekam jejak ini kami pun juga akan berkoordinasi kepada instansi lembaga terkait seperti KPK, BNN, BNPT, BIN, ya, dan tentunya teman-teman civil society. Harapan kami adalah pada saat kami akan mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial, tidak ada suatu persoalan hukum yang berdasarkan informasi yang akan kami dapatkan dari berbagai stakeholder. Berdasarkan profesi, peserta yang lolos seleksi administrasi berasal dari kalangan akademisi, hakim atau mantan hakim, praktisi, jaksa, Polri, TNI, PNS, swasta, hingga mantan petinggi lembaga lain seperti KPK. Dahana menuturkan bahwa hasil dari seleksi kualitas akan diumumkan pada Rabu 16 Juli 2025 melalui laman resmi Kementerian Sekretaris Negara dan Administrasi Panitia Seleksi Elektronik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin secara resmi memberangkatkan kontingen Satgas Patriot II dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Minggu 6 Juli 2025. Kontingen ini akan mengikuti parade dan defile militer Bastille Day yang akan digelar pada 14 Juli 2025 di Paris, Prancis. Diundang oleh Presiden Prancis melalui Presiden Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menuturkan bahwa pelepasan ini adalah satu kebanggaan dan juga menunjukkan Indonesia mendapatkan tempat yang terhormat di internasional, terutama di negara-negara yang sedang bangkit untuk memajukan teknologinya. Kontingen Satgas Patriot II terdiri dari 451 personil gabungan TNI dan Taruna dari Akademi TNI yang meliputi Akmil, AAL, dan AA, serta Akpol. Dari jumlah tersebut, sebanyak 262 personil merupakan pasukan upacara dari 3 matra TNI, sementara 189 lainnya merupakan anggota pasukan drum band gabungan Taruna dari keempat akademi tersebut. Pemberangkatan kontingen dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan pada pagi hari usai upacara pelepasan resmi oleh Menhan RI. Sedangkan gelombang kedua bertolak pada sore hari dari lokasi yang sama. Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan bahwa keikutsertaan ini merupakan kehormatan sekaligus pengakuan terhadap profesionalisme prajurit Indonesia. Partisipasi Indonesia pada Bastille Day 2025 menjadi semakin istimewa karena Indonesia dijadwalkan sebagai negara tamu kehormatan. Momen ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Bastille Day merupakan hari nasional Prancis yang diperingati setiap tanggal 14 Juli untuk mengenang penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789 yang menjadi simbol revolusi Prancis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Parade tahun ini menampilkan kekuatan penuh militer Prancis.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di News Wrap. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Wrap. Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025. Ironisnya, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangyunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencananya akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami Arya Daru Pangyunan itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial menegaskan bantuan sosial selalu dikerahkan setiap kali terjadi bencana, termasuk banjir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa bantuan dilakukan melalui dukungan shelter dan logistik sesuai hasil asesmen di lapangan. Kementerian Sosial menjalankan skema bantuan sosial adaptif yang disiapkan secara khusus untuk mengatasi dampak bencana alam termasuk banjir. Gus Ipul menjelaskan melalui mekanisme terpadu, Kemensos turun bersama Pemda melakukan asesmen di lapangan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Nantinya bantuan yang dikirimkan Kemensos meliputi dapur umum, tenda pengungsian, sarana air bersih, permakanan untuk anak dan ibu, hingga paket-paket kebutuhan khusus. Pengiriman logistik dilakukan dari gudang terdekat agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Oh, selalu ada. Jadi itu namanya bansos adaptif. Ya, jadi itu khusus kalau ada bencana segala macam kami siapkan secara khusus. Ya, sudah ada mekanismenya itu. Jadi selama ada banjir, ada ini, Kemensos selalu ada di dalam dua hal, shelter dan logistik. Ya sesuai asesmen aja. Jadi misalnya ini ada banjir di Jakarta, kita turun bersama pemerintah DKI atau daerah khusus Jakarta. Jadi dengan Pemprov Jakarta kita turun asesmen berapa yang dibutuhkan, kita keluarkan dari gudang. Dan gudang terdekat sesuai kebutuhan. Ya. Oh, datanya lumayan, saya udah punya kemarin itu tapi saya tidak bawa itu. Data selama tahun 2025 ya, selalu ada kita lengkap. Jadi ke setiap banjir, setiap ada bencana, ya, bencana alam, itu kami selalu hadir di shelter sama logistik. Jadi kita bantu misalnya dapur umum, pembuatan tenda untuk pengungsian, sarana air bersih itu kita bantu, permakanan ya, untuk anak-anak ya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan ibu-ibu itu kita udah siap paket-paket. Berapa yang kita bantu sesuai hasil asesmen bersama pemerintah daerah, kita nggak pernah sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan 20 pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia untuk disertifikasi. Imbas ramainya kasus penjualan pulau secara daring belakangan ini, sertifikasi akan diharmonisasikan dengan kementerian lembaga yang terkait satu sama lain. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan 20 pulau-pulau kecil di Indonesia pada tahun ini untuk segera disertifikasi usai maraknya kasus penjualan pulau Indonesia di situs jual beli internasional. Aris menerangkan hingga kini sudah ada 13 pulau yang telah terrealisasi untuk diberi sertifikat serta meletakkan fokus di beberapa pulau prioritas seperti Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Terkait harmonisasi aturan, Aris memastikan hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pemberian hak atas tanah. Kepemilikan sertifikasi pulau-pulau di Indonesia akan dimiliki negara dengan entitas lembaga yang berkaitan. Saya rasa secara aturan sudah harmoni ya, karena di ATR BPN itu sudah diatur di Permen ATR nomor 17 tahun 2016 ya, tentang pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil itu minimal 30% itu oleh negara. Bahkan di Keputusan Menteri Agraria nomor 18 ya, itu tahun 2022 ya, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan untuk pulau di bawah 1 hektar ya, yang jumlahnya itu 9.000 lebih, itu semuanya negara. Jadi itu tentunya peluangnya lebih besar KKP atau negara untuk hadir di semua pulau-pulau kecil, sehingga kalau ada pelaku usaha itu nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah, dan itu bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Sinpo TV. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menyegel sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan ratusan calon pekerja migran diduga menjadi korban penipuan karena tak kunjung diberangkatkan. Kerugian diperkirakan mencapai 6,3 miliar rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, menyegel kantor PT Putri Samawa Mandiri yang berlokasi di Jalan RH Umar, Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Penyegelan ini dilakukan setelah muncul laporan dari 326 calon pekerja migran yang mengaku oleh pihak perusahaan karena tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Masing-masing korban telah menyetorkan uang dengan nilai total mencapai 6,3 miliar rupiah. Para korban mengaku telah menunggu selama berbulan-bulan, namun tak ada kejelasan. Kecewa dengan janji yang tak ditepati, mereka akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kementerian. Sebagian besar calon pekerja migran tersebut berasal dari Nusa Tenggara Barat. Menurut pihak kementerian, seluruh korban telah dipulangkan ke daerah masing-masing pasca pengungkapan kasus ini. Setelah proses panjang, satu perusahaan dengan nama Putri Samawa Mandiri itu kita beri sanksi sebagian atau seluruhnya dengan mencabut izin sementara daripada perusahaan Putri Samawa Mandiri dengan kesalahan adalah melakukan tindakan pengumpulan uang bagi calon pekerja migran maupun yang telah berangkat, dan uang yang harusnya kembali tidak dikembalikan. Sampai hari ini jumlah pekerja yang ditipu ada sekitar 326 orang dengan nilai total 6.308.000.000, sekitar 88 juta sekian. Selain menyegel dan menutup seluruh aktivitas perusahaan, Kementerian P2MI juga diminta untuk memfasilitasi pengembalian dana kepada para korban penipuan.
Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemendikdasmen mengajak masyarakat mengawasi pelaksanaan MPLS Ramah 2025 dengan mencegah pelanggaran. Orang tua juga diminta aktif mendampingi anak selama mengikuti kegiatan di awal tahun ajaran baru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan atau MPLS Ramah 2025. Ajakan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, dalam siaran daring bertajuk Sosialisasi MPLS Ramah 2025. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran selama kegiatan MPLS berlangsung. Rusprita menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah menyiapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika ditemukan pelanggaran. Proses pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan, lalu dilanjutkan ke Kemendikdasmen melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan di setiap provinsi. Laporan masyarakat diharapkan memuat deskripsi kegiatan, hasil evaluasi mandiri, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa tentu saja jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi pelanggaran pada saat MPLS Ramah, ini tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dan untuk memastikan bahwa pengawasan dan juga bentuk partisipasi publik, masyarakat ini bisa melaporkan jika diketahui adanya terjadi pelanggaran dalam implementasi MPLS Ramah, bisa melaporkan melalui ULT Kemendikdasmen, melalui channel 177, kanal 177 ataupun kanal lapor di https://kemendikdasmen.lapor.id. Sebagai bagian dari pengawasan berbasis partisipasi publik, Rusprita mengajak orang tua murid untuk terlibat aktif dalam mempersiapkan anak mengikuti MPLS Ramah. Ia juga mendorong orang tua mendampingi putra-putrinya saat memulai jenjang pendidikan baru pada tahun ajaran 2025-2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah Palestina menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong kerjasama strategis di bidang pertanian. Penandatanganan dilakukan di kantor pusat Kementan pada Senin 7 Juli 2025 sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap pembangunan sektor pertanian di tanah Palestina. Menteri Pertanian Negara Palestina Profesor Dr. Reza Basir Syalimia menyampaikan harapan besar atas kerjasama pertanian yang dijalin dengan Indonesia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di kantor pusat Kementan. Kerjasama ini meliputi bidang pelatihan, pertukaran keahlian teknis, peningkatan perdagangan dan investasi, fasilitasi akses pasar, serta bantuan pangan. Untuk menjamin keberlanjutan implementasi, kedua negara akan membentuk komite teknis pertanian bersama. Sebagai wujud nyata, pemerintah Indonesia akan mengalokasikan lahan sekitar 10.000 hingga 15.000 hektar di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan Palestina Indonesia Solidarity Investment Zone di sektor pertanian. Zona investasi tersebut akan fokus pada proyek produksi pangan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya memadukan kekuatan teknologi pertanian Palestina dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management export, kemudian ahli-ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah untuk bantuan kemanusiaan
kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Kebangkitan Bangsa akan merayakan hari jadinya ke-27 dengan menggelar berbagai rangkaian acara hingga malam puncak Harlah pada 23 Juli 2025. Rencananya pada malam puncak Harlah PKB akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh partai politik. Panitia penyelenggara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan sejumlah rangkaian acara yang dipersiapkan jelang malam puncak HUT ke-27 PKB pada 23 Juli mendatang. Adapun Harlah PKB tahun ini bertema Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif, dengan sejumlah rangkaian acara meliputi kegiatan lingkungan, olahraga, kesenian, serta bimbingan teknis untuk seluruh anggota DPR dan DPRD dari PKB. Lebih lanjut, Ketua Organizer Komite Harlah DPP PKB Ahmad Iman Sukri menyampaikan pihaknya juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kabinet Merah Putih di malam puncak Harlah PKB serta sejumlah tokoh partai politik. Pertama-tama, puncak Harlahnya akan berlangsung di GCC Senayan tanggal 23 Juli. Rencananya dihadiri oleh Pak Prabowo sekitar jam 7 malam. Nah, selain puncak Harlah, kita juga bikin serangkaian kegiatan praharlah. Dimulai dari kemarin, beberapa minggu kemarin, tepatnya 24 Juni kita buat konferensi internasional tentang pendidikan pesantren. Kemudian dilanjutkan nanti pada tanggal 12 Juli, teman-teman pengurus muda harian ini akan bikin semacam ekogin, generasi hijau PKB, generasi lingkungan Partai Kebangkitan Bangsa, termasuk di situ akan membuat peta hijau di Indonesia. Nah, kemudian tanggal 13-nya kita akan bikin kegiatan pedal, turnamen pedal, namanya Pedal Kalibos, jadi singkatan dari PKB kira-kira gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Rafli, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengunjungi Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Kunjungan ini dalam rangka menyaksikan langsung Parade Talenta Olahraga Dharmasraya. Acara ini digelar di Stadion Mauli Warmadewa dan menunjukkan berbagai potensi atlet muda dari berbagai cabang olahraga. Kedatangan Menpora Dito disambut antusias oleh masyarakat dan para peserta Parade Talenta Olahraga di Stadion Mauli Warmadewa. Dalam kunjungan ini, Menpora menyaksikan langsung berbagai atraksi dari atlet-atlet muda Dharmasraya yang menampilkan berbagai cabang olahraga, mulai dari voli pantai, karate, senam, sepak bola, hingga taekwondo. Dalam kesempatan tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan apresiasi tinggi pada para orang tua yang hadir dan mendukung anak-anak mereka untuk berolahraga. Dirinya menyebut dukungan orang tua adalah kunci penting dalam mengembangkan potensi atlet muda Indonesia. Kunjungan ini diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan olahraga di daerah, serta mencetak generasi atlet berprestasi di masa depan. Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi untuk para orang tua, karena tanpa orang tua yang mendukung anaknya untuk olahraga, tidak mungkin anaknya semua aktif olahraga. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu tidak ada yang ragu atau tidak ada yang trauma untuk mendorong anaknya selalu olahraga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tidak hanya sebagai ajang persiapan untuk menghadapi Liga 1 Indonesia, gelaran Piala Presiden tahun 2025 kali ini juga menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Mulai dari penyedia atribut dan juga pernak-pernik klub hingga yang menjual jajanan ringan dan minuman. Meskipun digelar dalam rentang waktu yang singkat, namun pelaku UMKM mengaku mendapatkan pendapatan hingga berkali-kali lipat dari biasanya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 resmi digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soerang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya sebagai ajang persiapan bagi tim pesepak bola Indonesia dalam menghadapi liga di musim berikutnya, pagelaran Piala Presiden ini juga menjadikan berkah
bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM ini menjadikan gelaran Piala Presiden sebagai ladang untuk meraup rejeki. Mereka menjajakan berbagai macam produk buatan mereka seperti atribut dan pernak-pernik tim. Jika biasanya dalam sehari mereka mengaku hanya bisa menjual atribut tim sebanyak 2 atau 3 buah saja, namun ketika ada gelaran Piala Presiden, dalam sehari mereka bisa menjual puluhan atribut tim sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang berkali-kali lipat. Paling dari pas pertama kemarin juara, itu ada peningkatan. Berapa persen kira-kira? Ya lumayan lah. Artinya ketika ada gelaran Liga atau Piala Presiden nambah pendapatannya? Ya, nambah. Alhamdulillah ada diskitnya. Tidak hanya penyediaan atribut tim, ratusan pelaku UMKM yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman pun juga ikut peruntungan dalam meraup pundi-pundi rupiah. Dengan adanya Piala Presiden ini, bahkan mereka kebagian untung melimpah karena bisa menjual makanan dan minuman berkali-kali lipat dari hari biasanya. Kayak cimol, chili oil, dimsum, gorengan, terus kayak banyak makanan jelly, terus sama makanan ringan-ringan kayak seblak krim, kayak gitu. Gimana sih, ada peningkatan atau? Alhamdulillah ada peningkatan, kemarin juga alhamdulillah 20% peningkatan dari sini, hasil dari sini alhamdulillah terbantu banget, sangat terbantu untuk para usaha UKM ya. Sangat terbantu dengan adanya kegiatan Piala Presiden ini. Selain berbagai ajang hiburan, Piala Presiden terbukti menjadi salah satu event untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya dirasakan untuk klub peserta saja, namun dampak positif dari Piala Presiden ini juga dirasakan oleh seluruh hampir lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul, Papua Selatan untuk meninjau langsung Batalion Teritorial Pembangunan 803 Kesatria Yuda Kensuri. Kunjungan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan pertahanan di daerah perbatasan. Rombongan Menteri Pertahanan RI tiba di lokasi dan disambut oleh Dandim 1711 BVD, Forkopimda Kabupaten Bovendigul, Komandan Yonif 803 KYK, serta jajaran pejabat TNI dan Polri setempat. Penyambutan dilaksanakan secara militer, penuh kehormatan, dengan pengalungan noken dan juga penampilan tarian adat sebagai simbol kearifan lokal Papua. Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang diberikan, serta menekankan pentingnya peran Yonif 803 KYK sebagai satuan strategis yang memiliki tugas vital menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Pertahanan RI untuk meninjau langsung kondisi satuan tugas di wilayah perbatasan, serta memastikan kesiapan operasional dan mendukung akselerasi pembangunan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pertahanan dan pembangunan di daerah perbatasan, serta sebagai dorongan moral bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan negara dari wilayah paling timur Indonesia. Lebih lanjut, Menhan RI juga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan fasilitas, kesiapan personel, serta menilai kebutuhan dukungan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas satuan di wilayah perbatasan. Menhan juga menyampaikan komitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pertahanan di wilayah Papua, termasuk memperkuat moral dan juga kesejahteraan prajurit di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newswrap. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newswrap. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura Mayor Jenderal Sai Dexian di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa 8 Juli 2025. Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama militer di tengah dinamika keamanan regional. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Mayor Jenderal Chai Dexian, di Mabes TNI Cilangkap.
Kunjungan tersebut dimulai dengan prosesi ajar kehormatan dan upacara militer yang berlangsung hikmat dengan Kasat Singapura bertindak sebagai inspektur upacara. Selanjutnya, Panglima TNI dan Kasat Singapura melaksanakan courtesy call yang juga menegaskan hubungan bilateral yang semakin erat antara TNI dan Singapore Armed Forces. Dalam suasana penuh keakraban, Panglima TNI dan Kasat Singapura membahas berbagai agenda strategis, seperti latihan bersama, program pendidikan, pertukaran personil, dan penguatan komunikasi militer. Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi atas hubungan erat antara TNI dan SAF, serta pentingnya kemitraan pertahanan yang adaptif di tengah tantangan global. Sementara itu, Maijen Chai Dexian menegaskan komitmen Singapore Armed Forces untuk terus memperkuat hubungan strategis dengan TNI, khususnya Angkatan Darat. Dari Jakarta, Gia Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat Daya melakukan investigasi terkait kejadian kandasnya kapal kargo Velocity yang kandas menabrak karang di perairan Raja Ampat, tepatnya di dekat Pulau Wai, Papua. Terlihat kapal kargo ini menabrak karang di lokasi spot wisata selam di Raja Ampat. Tim Polda Papua Barat Daya dari Direktorat Polairut terjun langsung ke lokasi kandasnya kapal kargo di dekat Pulau Wai Raja Ampat. Tiba di lokasi, tim investigasi langsung memeriksa seluruh dokumen kapal. Nampak posisi kapal saat ini di bagian depan kapal menabrak karang yang merupakan rumah sejumlah ikan. Kepala Direktorat Polairut Polda Papua Barat, Komdes Budi Utomo, menyampaikan saat pihak Polda Papua Barat Daya sedang melakukan investigasi kandasnya kapal kargo Velocity di perairan Raja Ampat, secara visual kapal kargo ini telah menabrak karang. Budi menyampaikan proses pemeriksaan terhadap dokumen kapal telah dilakukan oleh tim. Kronologis kejadian sendiri, kapal ini berlayar dari Masohi, Maluku Tengah tanggal 28 malam menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Namun, pada tanggal 30 Juni, kapal mengalami kecelakaan dengan menabrak karang di wilayah Raja Ampat. Turun dari kemarin sebenarnya tim sudah turun. Tim dari Satpol Polres Raja Ampat bersama Blut dari Raja Ampat sudah turun langkah awal. Jadi penanganan awal sudah kita laksanakan kemarin. Kemarin kita melakukan pemeriksaan dokumen kapal, termasuk juga proses penyelidikan kenapa bisa kandas sampai dengan di perairan Raja Ampat. Di visual memang terlihat bahwa kapal ini menabrak karang dan sekarang posisi bersandar di atas karang. Dari teman-teman Blut dan lokal sedang melakukan visualisasi di bawah air. Nanti kami terus bekerja sama dengan teman-teman untuk masalah penanganan saat. Sudah diperiksa bahwa kapal ini memiliki izin layak yang diterbitkan dari Maluku Tengah sana. Jadi kapal ini kronologisnya berangkat dari tanggal 28 dari daerah Masohi, Maluku Tengah. Rencananya akan menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Kemudian tanggal 30 hari Senin malam kapal ini kandas ataupun menabrak karang di wilayah perairan Raja. Saat ini kapal kargo tersebut masih belum bisa dievakuasi karena mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Dari Jayapura, Papua, Rifandone, kontributor Simpo TV melaporkan. Jajaran Polda Bali memasukkan 1 orang warga negara asing dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus penculikan dan juga perampokan dengan korban WNA asal Ukraina Igor Irmakov yang sempat menggegerkan Bali. Peristiwa penculikan dan juga perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov terjadi di Jalan Tundun Penyu, Ungasan, diduga dilakukan sekelompok geng warga negara asing. Selain melakukan aksi kekerasan dan juga perampokan, pelaku juga diduga melakukan pemerasan terhadap korban. Ditemui di Badung, Bali, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi, menjelaskan penetapan tersangka dan penertiban DPO sudah melalui proses lidik, walaupun yang bersangkutan kini tidak berada di Indonesia. DPO yang ditertibkan oleh Polda Bali selanjutnya disebarkan ke seluruh negara-negara yang masuk dalam Interpol.
Proses pengusutan kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina tersebut sempat mengalami kesulitan karena korban terlambat melaporkan kasus yang menimpanya. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mampu mengumpulkan alat bukti yang cukup kuat untuk menentukan tersangka. Saat ini identitas tersangka yang masuk dalam DPO belum dapat diungkap. Dengan terbitnya Red Notice, diperkirakan membuat pergerakan pelaku pasti akan terbaca oleh imigrasi di setiap negara yang tergabung dalam Interpol. Dari penyidik sudah menerbitkan DPO ya, satu tersangka, dan proses penerbitan Red Notice pada yang kita cari. Berapa orang DPO-nya? Satu orang, sementara satu orang. Terkait yang 9 disebutkan dulu itu? Sementara satu orang yang kita keluarkan surat DPO. Warga mana nih? Warga luar. Pak, apa tantangannya Pak kok yang bisa lebih lama dibanding dengan kasus yang ini? Ya, semua kasus kan punya karakteristik masing-masingnya. Ada yang cepat kita bisa tindak lanjuti seperti kasus yang penembakan kemarin. Ada kasus yang memang agak lama sesuai dengan jenis perkaranya, kemudian kecepatan dilaporkan. Waktu itu kan dilaporkan agak lambat ya, sehingga itu mempengaruhi. Yang jelas masih tetap berproses. Perkembangan saat ini ada satu tersangka yang kita terbitkan DPO dan sementara proses Red Notice pada yang bersangkutan. Kasus penculikan dan perampokan terhadap WNA Ukraina Igor Irmakov viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan detik-detik aksi kekerasan tersebut terjadi. Perampokan terjadi saat WNA Ukraina, Igor Irmakov, dan supirnya yang sedang dalam perjalanan menuju Tanah Bali Vilas. Mobil mereka dihadang 2 mobil hitam yang dikendarai oleh para perampok. Dari video yang beredar, terlihat para pelaku menggunakan penutup muka saat beraksi. Para pelaku juga sempat menodongkan pistol kepada korban dan memborgol tangan Irmakov dan supirnya. Selain membawa pistol, pelaku juga menakuti korban dengan pisau dan palu. Kepala 2 korban sempat ditutup menggunakan kain hitam. Korban kemudian dibawa ke sebuah villa di wilayah Jimbaran, Badung. Saat disekap di dalam villa, korban kembali dianiaya dan dirampas ponselnya. Korban juga dipaksa mengatakan akun Binance untuk diambil kriptonya senilai 3,5 miliar rupiah. Dari Bali, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, maraknya layang-layang yang dimainkan warga di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta membuat sejumlah maskapai melakukan pengaduan ke otoritas bandara akibat terganggunya aktivitas penerbangan. Hal ini direspon oleh petugas gabungan dari Kepolisian Polres Bandara Suta dan juga otoritas bandara untuk menindaklanjuti dengan melakukan patroli. Sedikitnya petugas mengamankan 3 layang-layang dan menghimbau warga untuk tidak menerbangkan layang-layang di sekitar area Bandara Suta. Banyaknya laporan aduan dari sejumlah maskapai terkait maraknya layang-layang yang terbang di sekitar bandara, membuat terganggunya aktivitas penerbangan. Petugas gabungan dari Kepolisian Bandara Suta, otoritas bandara, TNI maupun AFSEK menggelar patroli, menertibkan layang-layang di Parameter Utara, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari hasil patroli, petugas menemukan 2 anak-anak dan 1 orang dewasa yang sedang asik bermain layang-layang. Petugas juga menghimbau kepada mereka yang bermain layang-layang untuk segera menurunkan lantaran dapat mengganggu aktivitas penerbangan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kasih Humas Polresta Bandara Suta, Ibda Septian Wahyudi, mengatakan dalam kegiatan patroli tersebut setidaknya 3 layang-layang disita dan menghimbau serta mengedukasi kepada warga untuk tidak bermain layang-layang di sekitar area bandara, dikarenakan sangat berbahaya bagi aktivitas penerbangan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Kegiatan patroli itu masih bersifat preventif dan humanis. Kepada warga yang kedapatan bermain layang-layang, kami sampaikan bahwa aktivitas tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Selain penyitaan terhadap layang-layang, kami juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa di wilayah Bandara Soekarno-Hatta merupakan area yang terbatas dan harus bebas dari gangguan seperti layang-layang yang dapat mengganggu jalur penerbangan. Dalam kegiatan patroli kemarin kami menemukan 3 orang warga terdiri dari 2 anak-anak dan 1 orang dewasa yang sedang bermain layang-layang di area perimeter.
Kami menyita 3 buah layang-layang tersebut dan memberikan teguran langsung di lokasi. Tidak ada tindakan hukum yang kami berikan kepada yang bersangkutan karena kegiatan patroli kali ini masih bersifat persuasif sambil terus meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Terkait imbauan kepada masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di area sekitar Bandara Soekarno-Hatta untuk tidak bermain layang-layang di sekitar Bandara Soekarno-Hatta karena layang-layang yang tersangkut atau melayang ke area bandar udara akan dapat mengganggu penerbangan bahkan membahayakan aktivitas penerbangan. Kami menghimbau mari bersama-sama kita menjaga keselamatan penerbangan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib karena keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab dari kita bersama. Kegiatan patroli tersebut akan terus dilakukan oleh petugas gabungan, mengingat masih banyak anak-anak yang bermain layang-layang di saat musim libur sekolah. Pihak stakeholder Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terus mengedukasi kepada masyarakat sekitar akan dampak bahaya layang-layang jika diterbangkan di area bandara bagi aktivitas penerbangan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu 6 Juli 2025 berubah menjadi lautan budaya saat ribuan pesilat dan penari tradisional memadati kawasan tersebut dalam acara Jakarta Dalam Warna. Acara spektakuler ini sukses memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai pertunjukan silat dan tarian tradisional dengan peserta terbanyak di dunia. Lebih dari 10.000 peserta dari berbagai perguruan silat dan sanggar tari turut ambil bagian dalam perayaan budaya yang menjadi simbol semangat warga Jakarta menyambut era baru sebagai daerah khusus Jakarta. Pertunjukan kolosal ini menampilkan ragam jurus silat dan tarian khas Betawi yang memukau ribuan penonton yang sedang Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir langsung di lokasi dan menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menjadikan budaya Betawi sebagai wajah utama Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga dikenal sebagai seniman dan budayawan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang penghargaan terhadap warisan budaya. Jadi sekarang ini saya dan Bang Dul ingin betul-betul menjadi utama adalah wajah Betawi. Kenapa Betawi? Karena undang-undang telah mengatur untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dan yang paling penting adalah agar masyarakat Jakarta bangga akan budayanya, bangga akan Jakarta, dan menikmati bahwa Jakarta sekarang semuanya pelan-pelan kita rubah, kita perbaiki, kita buat aman, nyaman bagi semuanya, termasuk terutama bagi warga Jakarta sendiri dan pendatang. Luar biasa, kalau bangga kita mau ada bangga, ada pengen pejabat, saya wajibkan semuanya memakai ujung serong. Sehingga dengan demikian wajah Betawi bukan hanya untuk perayaan, tetapi memang ada di dalam masyarakat Jakarta. Di komponen silat. Silat bukan hanya ilmu bela diri, tapi adalah penghargaan kepada budaya Betawi itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dan juga padepokan silat yang insya Allah inilah awal kita membangun Jakarta menuju 500 tahun pada tahun 2027. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa mengawali kita dan semua berjalan dengan aman, tertib, dan bahagia. Itu aja sebetulnya. Acara Jakarta Dalam Warna ini dalam rangka perayaan HUT ke-498 kota, sekaligus menjadi simbol transisi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global yang tetap berakar kuat pada identitas lokal. Dengan keberhasilan pemecahan rekor MURI ini, Jakarta kembali membuktikan bahwa budaya dan modernitas bisa berjalan beriringan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup News Wrap edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.